Mungkin uang bisa banyak menutupi segala hal yang kita inginkan. Tapi uang nggak bisa menutupi segala hal yang sebenarnya menenangkan. Itu tuh nggak bisa uang. Uang tuh nggak bisa bikin kita tenang. Buktinya waktu aku nomor 1, tapi itu hari paling stresku, paling pusing, paling pengen malah pasti itu daripada waktu masih hustle. Kenapa di Korea artis udah top? Kenapa Linkin Park udah penyanyi terbaik, fans di mana-mana, diagung-agungkan banyak orang. Tiba-tiba juga menurutku ketika kita cuman sukses dari seginya popularitas ataupun duit aja, tapi kita nggak punya ketenangannya, endingnya ke situ juga karena nggak ada ujungnya kan. Manusia kan nggak pernah puas gitu ya. Selamat datang di podcast Find Your Pahala. Setiap langkah punya makna, setiap kisah punya hikmah. Dan hari ini luar biasa banget. Ini kayaknya paling terhits nih. Karena selain Ustadz Abu Fida, kita ditemani oleh the real talented creative artis yang ada di Indonesia. Ampun ini, ya Allah. Jauh-jauh sebelum orang ada di YouTube, di mana-mana dia dulu yang pertama. Dan movement ekonomi kreatif ini salah satu inisiatornya adalah Bro Atta Halilintar. Saya panggil Bro padahal sebetulnya sih generasi bapaknya. Makanya saya jawabnya Pak Bro. Jadi Pak Bro karena walaupun bapak-bapak tapi tetap gaul banget, lihat deh. Mas Andi ini paling gaul gayanya. Jadi ayahandanya Bro Atta ini, saya memanggilnya Hali. Pak Hali ini adalah pemenang beasiswa dari perusahaan Caltex bersama saya di tahun 1986. Panjang historinya ya. Sangat panjang. Dan beliau mendapatkan beasiswa, saya juga mendapatkan beasiswa. Kita sama-sama menuntut ilmu. Sama-sama pinter. Sama-sama pinter. Tapi terus dia menjadi hits karena punya anak totalnya 11 orang. 11 orang. Dan waktu itu Jen Halilintar jauh banget nih 2000 mungkin 2010-an gitu udah menjadi pionir di konten kreator. Dan saya ketemu lagi sama ayahanda Hali ini, dan beliau luar biasa ya, membesarkan anak-anaknya 11 Ustadz Abu Fida, dan satu persatu tuh juga sukses gitu. Ada Atta, ada Torik, dan banyak lagi yang luar biasa. Nah, Amin. jadi saya senang banget nih Bro Atta mendukung Muslim First. Saya dan Ustadz Abu Fida ini mendorong satu aplikasi kita terbitkan, Muslim First, yaitu sebuah super app yang akan membantu kita meningkatkan ketakwaan kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Jadi menjadi pengingat, teman digital Islam kita, untuk mengingatkan sholat, mengingatkan membaca surat-surat pendek atau berpuasa, dan juga beberapa ibadah-ibadah basic lainnya. Karena berdasarkan survei, umat muslim yang menunaikan kewajiban ibadahnya itu masih tergolong rendah. Jadi ini kita juga ada gamifikasinya, kita kasih challenge seperti berangkat umroh, berangkat haji. Terus juga ada beberapa kegiatan lainnya. Dan Find Your Pahala ini, terima kasih Bro Atta sudah hadir. Nah ini Ustadz nanti bisa menambahkan, tapi saya mau nanya dulu nih. Ini kan anak tertua dari 11 bersaudara nih, kalau bisa jadi tim sepak bola, bisa jadi tim sepak bola yang sangat luar biasa. Dan dia selain menjadi anak tertua juga menjadi orang tua bagi adik-adiknya, karena jaraknya itu kan jauh banget ya. Nah, ya dari yang kamu sampai yang paling bungsu itu belasan tahun gitu. Ada nggak sih metode khusus gitu untuk agar adik-adik itu selalu tampil selain dari papa mama ya, tapi untuk mereka selalu dalam nuansa Islami? Mungkin kalau yang aku lihat, selain banyak anak banyak rezeki ya.
Itu kan penuh keyakinan dari orang tua tuh, banyak anak banyak rezeki, walaupun kadang-kadang menjadi pro kontra juga. Ini banyak anak nggak semuanya juga punya banyak rezeki. Tapi mungkin keyakinan orang tua saya membuat itu menjadi impact yang bagus buat anak-anak. Oh, kita jadi mungkin harus berusaha lebih keras nih supaya membuktikan kata-kata itu gitu kan. Yang aku lihat sih kalau misalnya kita nanam di suatu tanaman, kalau tanamannya satu hasilnya satu kan. Tapi kalau nanamnya di 11 orang, jadi hasil kemungkinan jadinya lebih banyak gitu. Jadi mungkin itu salah satu cara pendidikan yang orang tua saya lakuin tuh ketika misalnya dalam keagamaan Islam. Bukan Islam yang cuman dipelajari, tapi Islam yang bisa menjadi manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa diserap dengan tindakan yang dilihat, dilakukan, dikerjakan. Itu mungkin yang jadi poin gitu di keluarga saya pribadi. Dan juga ketika saya belajar dari banyak orang-orang hebat ya, termasuk Pak Sandi, teman-teman ustadz-ustadz, para habib gitu ya, ketika aku belajar Islam, selalu aku tuh ngambil sisi positifnya dulu daripada kan banyak orang bilang, oh kalau ngajar sini nanti kelemahannya ini, kalau ngajar di sini nanti agamanya terlalu ini, kalau agama ini terlalu ini. Nah, yang aku belajar dari orang tuaku ya, ketika kita belajar sama orang, kita ambil baiknya aja gitu, tanpa harus mengotak-kotakan setiap orang gitu. Dan aku megang satu quote yang menurutku itu jadi pegangan ketika kamu belajar Islam, bukan belajar Islam yang hanya dipelajari, tapi Islam yang bisa menjadi cahaya yang menerangi. Keren, Masya Allah. Ustaz. Ya, ya menarik sih ya, menarik untuk seorang anak muda yang duniawinya kan terpenuhi nih ya. Amin ya Allah, terima kasih ya Allah. Kalau dibilang tadi yang menarik adalah banyak anak banyak rezeki. Itu kan kayaknya bapak-bapak kita dulu tuh yang menanamkan hal itu gitu ya. Baby boomers. Baby boomers. Tapi Gen X. Iya. Tapi kalau kita lihat memang yang namanya rezeki itu bukan berarti jumlah angka-angka di rekening kita itu baru rezeki namanya. Benar. Kadang-kadang karena kita hidup di zaman sekarang yang ukurannya adalah angka-angka tersebut. Jadi akhirnya korelasinya langsung pada saat dibilang rezeki, akhirnya jumlah uang. Bukan. Sebetulnya rezeki yang utama itu karena anak-anak ini menjadi investasi akhirat kita. Masya Allah. Investasi akhirat. Punten ini. Kalau misalnya banyak anak, berarti kan ada kemungkinan menciptakan anak soleh yang banyak. Betul. Pada saat semua anaknya soleh, terus kemudian mendoakan orang tuanya, masa sih dari satu orang aja nggak ada yang nyangkut? Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Maka itu rezeki yang sesungguhnya. Kalau bisa mendidik anak-anaknya dengan baik sebetulnya. Betul. Kalau ini aku setuju Pak Bro Sandi. Pak Bro. Karena kalau aku lihat dulu tuh pun pernah ada cerita Pak Sandi ini sama ayah saya. Dulu waktu ayah saya masih merintis bilangnya gini, kaya itu bukan cuma harta. Mungkin Abi sama Om Sandi itu sama-sama sekolah. Maksudnya sama-sama dapat beasiswa. Sama-sama di kosan dulu ya. Iya, satu kosan ya kan. Satu Tapi kamar, benar. kata Abi saya, kata papa saya bilang kalau Pak Sandi ini memang diberkahinya kaya usaha, kaya harta. Jadi pada zaman itu kalau Abi diberkahi, kalau Papa diberkahi, ini kaya anak. Bener. Jadi kaya itu bukan bapak saya juga kaya itu bukan duit, tapi kesehatan itu kaya. Betul. Punya banyak anak tuh menurut ayah saya itu kekayaan. Betul. Terus punya hidup nggak punya nggak stres aja itu menurut ayah saya itu sebuah kekayaan. Itu aku nyambung sama. Tapi ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menarik. Beliau menyampaikan tentang definisi orang kaya. Kata beliau, apabila kamu masih memiliki roti dan minyak zaitun yang engkau akan makan untuk esok hari, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang kaya. Ukurannya hanya roti dan minyak zaitun loh. Ukurannya hanya itu, bukan yang lain-lain. Itu udah kaya. Kenapa? Karena udah ada persiapan untuk makan besok. Padahal belum tentu kita hidup sampai besok kan gitu. Itu Masya Allah sih. Itu filosofi. Nah, tapi memang Abi itu Islami banget. Dan dari dulu waktu kita, saya tuh sebetulnya belajar dari abinya Atta ini, bahwa dia dari semasa muda waktu itu kan, kalau kita agak pada saat itu nggak
strict Abi itu udah menjalankan Islam itu jauh dari masa mudanya. Jadi luar biasa dia menurunkan juga ke Bro Atta dan juga adik-adiknya. Nah, sekarang kan ada merger besar nih antara Jan Halilintar dengan A6. A6 ini dua kekuatan gede di industri konten, Atta dan Aurel. Dan alhamdulillah ya, kita ngelihat setelah menjadi pasangan dan menjadi orang tua, itu nilai-nilai Islam itu malah nggak luntur tuh, masih ada di Bro Atta. Malah Bro Atta bisa narik Sis Aurel ini jadi luar biasa seperti sekarang. Nah, pendekatannya sama kayak Abi sama Mama nggak, atau Abi sama Umi, atau ada Pendekatan lain gitu. pendekatan kekinian yang diinovasikan oleh merger Jan Halilintar dan atas A6 ini? Oke. Mungkin kalau aku bisa bilang setiap pendidikan ataupun setiap cara kita memberitahu orang atau mengajari orang setiap zaman itu udah beda-beda. Iya. Apalagi di zaman sekarang. Kayak mungkin pendidikan yang dulu orang tuaku ngasih ke aku, terus aku ngasih tahu kayak gini ke anakku, ke Amina, ke Azura, mungkin nggak segampang itu. Dengan dulu kan belum ada era digital banget. Belum ada. Belum ada. Jadi kita kalau salah ya kita dihukum, ya kita diem aja. Kalau sekarang anak sekarang dihukum tuh saya lihat di TikTok dia langsung ngevideoin kan. Oh gue diginiin nih. Dulu misalnya kita diomelin guru, dirotan kakinya, dijewer kalau telat atau Dikasih apa. itu lado. Dilempar kasih penghapus lah dari depan. Mungkin kalau sekarang diviralin, wah betapa kerasnya. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga dan sekolah. Nah, maksudnya udah berbeda gitu kan zamannya. Mungkin jadi di situ aku sendiri juga masih dalam tahap pembelajaran. Makanya aku kalau ditanya orang gimana pola pendidikan kamu, aku bukan orang yang bisa ditanyain soal itu karena aku di era transisi banget nih. Dari aku ngelihat orang tua aku ngedidikku yang istilahnya harus tega dan harus bisa, bukan kasar ya, tapi keras gitu ya. Keras, didiknya keras yang kayak bener-bener lu anak laki-laki ya, orang tua nggak ngasih lu jajan, nggak ngasih lu apa, ya lu harus bisa hidup gitu. Istilahnya orang tua yang penting tuh bekal agama, bukan bekal duit. Bekal agama dikasih, ya aku hidup di luar ya mau usaha apa atau apa, ya itu didikan zaman dulu. Tapi nggak tahu di anakku sekarang ketika aku bikin kayak gitu, apakah anakku bisa menerima dengan lapang dada ataupun dia akan ngomong wah orang tua kan wajib nafkahi anaknya atau apa, atau udah mulailah keluar statement-statement yang untuk di masa depan tuh menurutku nggak segampang itu. Makanya ketika aku juga punya istri Aurel gitu ya, yang ya mungkin bisa dibilang kan Aurel dari industri hiburan, dari penyanyi. DJ juga gitu ya. Ya nggak bisa yang kayak baru nikah pakai jilbab, ayo sholat, ayo kita doa, ayo ke Mekah. Itu ayo ada prosesnya. Itu menurutku semua orang itu punya kesadaran ataupun punya transformasi yang nggak boleh datangnya dari paksaan. Jadi kalau aku lihat ya, apapun yang dilakukan itu secara paksaan atau disuruh, dia ngelakuin itu karena kita. Ketika kitanya itu nggak bisa memberitahu apa yang seperti dia pingin, dia akan kecewanya sama kita. Menurutku ketika aku ngasih tahu sama istriku ataupun ketika dia melihat aku, dia harus tergeraknya karena diri dia sendiri yang sayang sama penciptanya. Ketika dia sayang sama penciptanya kan, oh aku ngelakuin tutup aurat ini karena Allah nyuruh aku. Aku sholat karena di bulan Ramadan ini penuh berkah, semoga Tuhan jadi sayang sama aku. Nah ketika kesadaran itu yang datang, kemarin aku pulang habis main bola aja, dia pakai mukena, dia lagi sholat, dia lagi baca doa-doa buat di Al-Quran, dia baca doa-doa di Lailatul Qadar maksudnya. Terus dia mau baca Quran, dia mempelajarin semua itu. Menurutku, wah ini berarti masuk tanpa aku suruh gitu. Tanpa aku pernah suruh. Pas nanti aku gak pernah suruh kamu harus pakai jilbab, gak pernah. Jadi aku gak pernah suruh kamu harus sholat 5 waktu, gak pernah. Tapi aku tunjukin setiap sholat di depan dia gitu. Jadi waktu lagi ada dia di situ, aku bentang sajadah di depan dia gitu. Lead by example. Iya, dan anak-anakku juga sama. Jadi ketika anakku lahir, aku nggak bisa kayak kamu wajib ya sholat, karena anak-anak sekarang apa yang disuruh itu yang dilanggar. Reverse psychology ya. Iya dia. Makanya ketika aku kayak setiap sholat tuh kadang-kadang orang tanya kenapa sih kamu suka sholatnya di ruang tengah padahal kan ada musola. Emang aku selalu senang sholat di musola.
Tapi aku pengen setiap aku sholat tuh si anakku yang lagi makan, dia lagi main di situ, dia tuh ngeliatin. Jadi sekarang setiap aku bawa sarung atau bawa itu, papa sholat katanya. Jadi adik anakku yang kecil Azura sholat, papa sholat. Jadi waktu aku bentang sejadah aja, mereka tuh udah ngeriung di situ semua. Mereka nggak sholat pun nggak apa-apa, tapi mereka waktu aku rukuk, mereka rukuk habis itu main lagi, sujud, waktu doa amin. Nah menurutku itu kebiasaan yang aku pengen mereka itu pelajarannya tuh karena melihat, bukan karena dipaksa atau dikasih tahu gitu sih. Keren banget. Keren banget. Ustadz, Masya Allah. ini modifikasi ya Ustadz ya? Iya, betul. Jadi kalau dilihat sebetulnya walaupun Atta secara teoritik ya, dia secara teori nggak belajar agama seperti kita yang belajar nih, maksudnya seperti saya Seperti dan Ustadz, teman-teman. Ya, seperti Ustadz gitu maksudnya. Nah, namun ada dua pendekatan. Pendekatan pertama tentunya dengan dalil-dalil, detailing begitu ya. Tapi pendekatan kedua bil hikmah. Karena Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah." Sebetulnya nasihat tuh belakangan. Pada saat hikmah ditampilkan, kita sholat di depan anak kita, di depan istri kita, itu sebetulnya kita litarbiyah sedang ngajarin. Tapi belum telling aja. Kalau udah lama kita sholat, udah 2 tahun sholat, dia nggak sholat juga, ini udah keterlaluan ini. Minimal nanya apa misal ya. Tapi kan dengan begitu, apalagi anak-anak usia berapa sekarang anak-anaknya? Yang satu 3 tahun, satu 1,5 tahun. Azura tuh 1,5 ya? Tahun, 1,5 tahun. Ini punten saya nanya karena nggak ngikutin berita ini. Kalau saya ini tiap kali karena Sulaiman anak saya. Oh iya benar. Setiap kali benar. Ulang tahun pasti ada Sulaiman pokoknya. Masya Allah. Ya. Istrinya Om Sandi juga alhamdulillah selalu datang. Oh Masya Allah. Kalau Aurel kan putrinya Pak Anang Hermansyah, itu kan takut ibunya salah saya. Krisdayanti. Oh iya benar ya. Iya betul. Nah, kalau nggak Ibu salah, Asanti. kalau nggak salah Mas Anang itu juga ada latar belakang pendidikan agama yang cukup. Iya, Dulunya, NU. ya kan? Betul. Kental Itu banget NU. dulu. Kental Betul. banget. Kalau nggak salah nih ya, apa bapaknya beliau juga orang yang sangat aktif gitu di bidang keagamaan. Iya. Maka walaupun mungkin Aurel lahirnya di Jakarta misalnya ya, besar dalam keadaan yang sekarang, tetapi orang tua itu akan membawa pengaruh yang luar biasa kuat untuk anaknya. Ya, karena fitrah kita manusia ini pasti akan mencari penciptanya. Iya. Kalau dia orang-orang yang beriman, walaupun masih sedikit imannya misalnya, asal ada, dia akan terketuk itu suatu saat. Nah, ada hadis mengatakan kama tadinu tudan. Apa yang kita lakukan, maka siap-siap orang lain akan melakukannya hal yang sama. Apalagi anak nih, I believe bahwa orang tua mereka ini ke orang tuanya pun hikmat, birrul walidain, berbakti dan lain-lain. Sehingga apa? Anak-anaknya pun akan mengikuti hal yang sama. Jadi gampang pada saat diberikan contoh nangkep gitu. Karena itu sebetulnya. Nah ini ada contoh lagi yang paling bagus nih. Bro Atta ini udah bangun 5 masjid. Wih, dan masjid Masya kelimanya di Purwakarta. Oh di Purwakarta. Di Pasundan Empire. Masya Ini karena ini orang Bandung. Oh, Masya Allah. Jadi motivasinya apa nih bro? Ini luar biasa lah, anak muda udah 5 bangun masjid. 5 masjid. Sudah bangun 5 masjid. Ini Allah baru ya ke-5 yang baru diresmikan di Purwakarta. Apa ya? Cuman waktu itu karena selalu baca ini sih, katanya harta itu nggak dibawa mati. Pasti. Jadi waktu aku pernah dulu itu kan di titik aku itu ngejar kesuksesan dunia tuh ngejar banget. Jadi nomor 1 di Jakarta nggak cukup, harus nomor 1 di Asia Tenggara. di Indonesia. Habis nomor 1 di Indonesia, nomor 1 Asia Tenggara. Akhirnya nomor 1 di Asia waktu itu. Ada 2019 sampai 2020-an Iya. lewat lah. Dari Zaman 2018 3 tahunan. Zaman aku masih di kementerian, ini nomor 1 di Asia waktu itu. Kita rayakan waktu itu. Oh juara 1 sebagai dengan kreator. konten Konten kreator. kreator dengan Oke. universe terbesar. Oke. Ya alhamdulillah waktu itu. Allah. Nah waktu itu nggak nemuin ketenangannya sih Ustadz. Jadi waktu kepikir kayaknya kita harus lebih bermanfaat, bukan buat cita-cita diri kita sendiri, tapi lebih apa cita-cita orang yang bisa kita capai juga gitu. Nah salah satunya mungkin selain misalnya aku suka punya program, misalnya dulu aku suka bikin program ton beras ataupun program beasiswa. Tapi menurutku program yang masjid ini tuh
paling nyentuh karena ketika kita bangun masjid itu di dalamnya tuh ada anak-anak yang kayak belajar Quran, terus ibu-ibu yang bikin pengajian, terus bisa jadi tempat berkumpul juga, terus taraweh, kayaknya tuh semua ibadah tuh ada di dalam masjid gitu. Jadi ketika aku walaupun jauh pun dapat report, dapat video, dapat foto, itu aja aku jadi jadi haru sendiri gitu ketika masjid, dan dari situ aku mulai jadi ketagihan gitu. Jadi kayak pengennya setiap beberapa tahun bikin lagi. Jadi sampai misalnya Tuhan kasih aku umur tambahan waktu, misalnya sekarang umurku 29 ke 30 nih. Misalnya dikasih 30 tahun lagi atau dikasih 40 tahun lagi, berarti minimal 1 tahun atau 2 tahun harus punya masjid lagi. Setiap 1 tahun 2 tahun harus punya masjid. 29 tahun sekarang. Sekarang udah baru masuk 30, kemarin baru ulang tahun. Beda dikit ya. Beda dikit. Sama yang 31. Kita mah banyak. Ya. Luar biasa ya, 29 tahun, 30 tahun udah punya 5 masjid. Ya Allah. Tapi sekarang begini, mungkin lebih dielaborasi lagi karena orang memang berlomba-lomba, pokoknya yang ada di pikiran pertama pada saat ingin menyedekahkan hartanya itu masjid. Itu biasa itu. Namun perlu difikirkan juga bahwa kalau kita wakaf masjid, sementara tidak ada kegiatan apa-apa di dalamnya, masjidnya nggak makmur. Makmur itu maksudnya dia mempunyai kegiatan yang bernilai ibadah tuh. Masya Allah. Karena kalau cuman rame masjid bisa rame, tapi nggak ada yang sholat, bisa juga itu. Bisa juga. Saya kejadian di Garut waktu itu, Bang. Jadi pas di Garut itu Pada ngapain di masjid nggak sholat itu? ada DJ apa? Jadi enggak, kejadiannya di Garut yang waktu ada bencana banjir. Banjir bandang itu ya. Iya. Udah agak lama ya, bukan yang sekarang, bukan yang baru-baru ini. Nah, waktu ke sana padahal mereka baru kena bencana. Terus ada musola agak besar lumayan. Dan kita kan dari Jakarta nih. Pas ke sana kita lihat ada dapur umumnya, ada ibu-ibu, banyak lah di sana, ramai sekali. Tiba-tiba azan nih. Allahu Akbar. Kita yang dari Jakarta mau sholat dong. Iya, langsung. Kita langsung ke sana. Saya berenam waktu itu. Berenam, ada orang yang azan. Kita lihat, oh mungkin marbot. Ternyata bukan marbotnya. Tapi dia imamnya di situ dia. Yang azan dia juga. Makmumnya dia juga. Benar. Jadi akhirnya kita sholat cuman bertujuh kan. Iya. 7 orang. Terus dia mempersilakan, Ustadz silakan. Oh enggak Ustadz silakan. Kita kan pendatang. Selesai sholat saya tanya, penasaran. Itu orang ramai di depan, di pelataran ya Bang, di pelataran musola. Jadi dapur umumnya sama musola tuh nempel lah kira-kira begitu. Ini nggak ada yang sholat. Apa karena bencana, nggak punya baju, nggak punya apa gitu ya, terus nggak pada sholat. Saya husnuzon masih. Iya. Terus beliau katakan, enggak memang. Selama ini saya yang sholat. Jadi musola itu wakaf dari seseorang, ya sama dia tinggal di Jakarta juga, dia punya rumah dekat-dekat sana begitu ya, dia bangunkan di sana, tapi agak keliru kalau menurut orang yang setempat itu. Kenapa? Ternyata yang terkena bencana itu, jadi gini, air bandang itu naik begini, mengambil RT, bukan RT ya, kampung yang di sini ya, ambil airnya turun lagi, melewati beberapa kampung, naik lagi airnya, ngambil lagi Bang. Dan pada saat kita ke sana itu kita lihat bahwa jauh banget di bawah. Kalau air itu nggak naik, itu gimana air bisa naik ke sana? Sampai ke situ ya. Terus turun dulu beberapa kampung, Naik lagi. ngambil lagi. Akhirnya saya tanya, penasaran, emang ini kampung apa? Dia bilang di sini tempatnya orang-orang kumpul kebo katanya. Di dalam masjid? Bukan di dalam masjidnya, tapi Daerahnya. daerah di sebelah-sebelahnya itu. Jadi anak-anak yang punten, nggak semua anak pang begitu ya, tapi anak-anak katanya pengamen-pengamen banyak yang kemudian tinggal sama pasangannya di situ, macam-macam di situ. Tidak dalam ikatan pernikahan. Betul. Dan kampung yang satunya lagi yang diambil gini, begitu, itu kampungnya Lintah Darat, Bang. Oh, rentenir. Rentenir. Jadi bayangkan itu. Itu ada Bang Emok namanya itu. Apa itu Bang Emok? Bang Emok yang Bang Kempit itu tuh. Oh iya, Bang Iya, Keliling rentenir itu ya, Lintah Bang Darat, Keliling iya. ya. Nah, dikhawatirkan akan seperti ini. Tapi keren tuh kalau misalnya Atta melihat, alhamdulillah ya, pada saat kegiatan masjidnya ada dan lain-lain. Jadi kalau nanti bangun masjid lagi nih yang ke-6 misalnya nih ya, langsung saja disiapkan
betul-betul kita pikirkan supaya masjid ini Hidup. akan jadi produktif untuk pahala kita. Tapi itu aku jadiin pelajaran sih Ustadz, karena dari aku yang pertama, kedua, ketiga tuh aku terus mencari kombonya gitu ketika bikin Oke. masjid gitu. Oh, Nah, Paket. alhamdulillah yang terakhir ini memang di beberapa masjid yang terakhir itu bangunnya itu di komplek pesantren. Oke. Jadi itu udah pasti ada Ada anak-anaknya. Dan contohnya misalnya kayak yang sekarang ini masjidnya dia salah satunya ada di komplek dekat pesantren-pesantren. Nah, salah satunya ada pesantren di situ baru. Memang pesantren tahfiz yatim piatu. Keren. Yang nggak ada tempat ibadahnya. Keren, Jadi taruh di situ. Jadi setiap hari tuh aku dapat report tuh rame. Hari ini aja dapat report tuh santri perempuan, santri laki-laki. Betul. Jadi ketika kita bangunnya itu di pesantren, menurutku Keren. Bagus. karena mereka kan belajar Qurannya setiap hari, Ustaz. Terus masyarakat sekitar situ juga menggunakannya. Dan aku punya cerita haru banget kemarin itu di masjid yang baru yang kelima ini datang orang non Muslim, masuklah dia ke masjid itu. Dia lihat ke kanan, ke kiri, ke depan gitu ya. Tiba-tiba dia, ini aku cerita dari Mas Kakang ya yang jaga masjidnya, yang kontrol istilahnya. Dia bilang, aku kok adem banget di sini. Langsung dia masuk Islam. Masya Allah. Masuk Islam waktu habis masjid. Aku bilang, wah aku langsung merinding nih Mas Kakang, makasih ceritanya, jadi semangat lagi buat aku, jadi inspirasi gitu. Luar biasa. Dan Biasa. di situ aku ngerasa hawanya, wah ternyata dari tempat ibadah aja kalau misalnya orang ngelihatnya itu adem, bisa ngademin hatinya, bisa mendapatkan hidayah, bisa bikin orang pengen ngerasa lebih baik, hidupnya lebih baik gitu. Jadi Saya mau ada satu pertanyaan, boleh Bang? Boleh. Boleh ya. silakan Pak Ustadz. Saya mau ada ujian kecil-kecilan nih buat Atta. Karena saya penasaran nih, Aduh, tapi ilmu agamaku kurang bagus ya Ustadz. enggak. Ini jadi Atta aja. Saya hanya pengen tahu begini. Seandainya ada case begini, Atta ada satu project misalnya yang nilainya luar biasa lah, yang belum pernah didapatkan saat ini misalnya. Terus Amin. investornya datang nih, yang mau chip in misalnya. Dia datang bawa ketemu, tapi datangnya itu di hari Jumat dan qadarullahnya memang pas waktu sholat Jumat nih. Dan dia bilang, saya cuma ada waktu segitu, saya tanda tangan langsung saya berangkat lagi. Jadi memang bukannya disetting untuk supaya hari itu, tapi memang waktunya qadarullahnya begitu. Pertanyaan saya, berarti kan kalau terus kemudian Atta menghampiri, itu akan ada sholat Jumat yang tertinggal gitu ya. Atau berpikir mungkin ya insya Allah besok Jumat kan ada lagi, ini diganti dengan zuhur misalnya begitu. Saya penasaran, kira-kira dengan kasus seperti ini proyek besar yang nggak pernah ada, bahkan this is your dream gitu, this project. Apa yang Atta akan lakukan pada saat ada case macam seperti itu? Kalau ada case kayak gitu ya, kalau menurutku ketika kalau aku di posisinya di Jakarta atau di Indonesia, menurutku ketika kita mau dealing atau mau kerja sama orang, kita kan harus ada namanya saling respect, saling menghargai. Ketika orang itu benar-benar mau kerja sama aku benar-benar mau kerja sama dia, menurutku hal seperti ibadah, sholat Jumat itu hal yang harus di respect satu sama lain. Kalau hal sekecil itu aja misalnya dia nggak bisa respect atau nggak bisa menghargai, menurutku dia bukan partner yang tepat untuk kita berjalan lebih jauh. Jadi pilihannya tanda tangan atau tetap pilih sholat Jumat? Sholat Jumat dulu, baru aku bilang tunggu dulu ya, saya sholat Jumat kan paling 30 menit. Jadi kalau itu aja dia nggak bisa nungguin. Terbaik. Iya kan? Sahih berarti. Soleh. Iya. Dan Enggak soleh, aku masih buat banyak aku dosanya. udah pernah pengalaman juga di awal tahun 2000. Kalau itu bukan sholat Jumat, haji. Saya tuh udah bayar haji, udah mau berangkat haji sama Mama Nur, Terus ada ini proyek besar sekali gitu. Dan pada saat itu tanya sama ustadz orang tua kita. Dan pada saat itu qadarullahnya waktu itu disarankannya ya udah tunda aja gitu. Mama Nur pergi sendiri, saya menunda ke tahun depannya gitu. Gak jadi tuh deal yang saya tanda tanganin tuh. Berantakan abis. Nah tahun depannya saya berangkat sendiri. Dan saya gak pernah berhaji sama Nur itu sampai tahun 2023. Yang kemarin itu. Yang memang juga akhirnya gak diniatin, tiba-tiba
tiba-tiba pergi gitu loh. Jadi memang jangan main-main lah kalau untuk urusan itu menurut saya ya. Benar. Pada saat itu mungkin ilmu saya dan yang memberi nasihat ke saya, guru kita waktu itu juga ada pertimbangan lain, tapi pada intinya ya penyesalan itu ya sangat luar biasa menurut saya. Nah, ini kenapa saya tanya tadi Bang Sandi, dan ternyata memang ada pengalaman juga nih dari Bang Sandi juga. Karena di usia sekian bangun masjid. Masjidnya itu rame. Karena saya punya teman bangun masjid. Pinggir jalan, masjidnya mewah, bagus, luar biasa, nggak rame, kosong. Yang sholat paling 3 orang, 4 orang begitu. Tapi alhamdulillah sekarang sedang dibantu teman-teman untuk di-up gitu masjidnya. Nah, saya penasaran, tadi saya tanya karena dalam Al-Quran Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, ya, wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ini kuncinya di situ. Saya penasaran, masjidnya rame. Padahal kan dia sibuk, nggak mungkin ngopenin terus nanya gimana ke DKM di sana, kan enggak kan? Tapi sekarang pahala masuk mengalir. terus. Bang Sandi juga itu masuk terus. Tidur, padahal lagi tidur tapi khatam Quran. Karena kan yang baca Quran di masjidnya. Iya. Alhamdulillah. Kan begitu kan? Nah, ternyata itu. Kalau ada kasus begitu di usia sekian, ini ada impian duniawi yang besar jumlahnya, bahkan ini yang sudah diupayakan, kata Allah, pilih itu atau sholat. Dia pilih sholat. Keren itu. Keren. Masya Terbaik. Allah. Enggak, masih banyak dosanya Ustaz. Oke, ini banyak anak-anak muda yang Masih belajar. terinspirasi. Kira-kira ada tips nggak bagaimana sukses terus di dunia konten kreator, tapi masih menjaga pilar-pilar agama? Ya mungkin kalau aku sih harus ada keseimbangan yang kayak kan kata-kata yang ini tuh bagus banget, kayak kejarlah duniamu seolah kamu akan hidup selamanya. Kejarlah akhiratmu seolah kamu akan mati besok. Jadi menurutku dari kata-kata ini tuh seimbang itu menurutku bukan seimbang nanti malam mabuk besok pagi saat subuh, bukan gitu ya. Maksudnya ketika itu benar-benar dosa ya kali itu. Maksudnya tuh seimbang ketika kita bekerja, kita juga harus ada goals yang lain yang menurut aku spiritual ini yang bisa bikin hidup kita tuh damai. Mungkin uang bisa banyak menutupi segala hal yang kita inginkan. Tapi uang gak bisa menutupi segala hal yang sebenarnya menenangkan. Itu tuh nggak bisa uang tuh nggak bisa bikin kita tenang. Jadi kalau ketika kita nyari duit, emang kita bisa beli sesuatu, beli ini beli itu, tapi tenangnya tuh nggak dapet. Buktinya waktu aku nomor 1, tapi itu hari paling stresku, paling pusing, paling pengen malah pas itu daripada waktu masih hustle. Maksudnya aku kayak ngapain gue hidup nih, kayak deg-degan, terus kayak apa ya, anxiety ya, anxiety, terus kayak nggak tenang, tidur gemeteran, keringetan kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada hal yang harus dikejar, nggak mau sampai kalah, maksudnya terus ngelihat orang takut, jalan kemana aja deg-degan kayak gitu. Menurutku makanya sekarang kalau orang suka nanya, kenapa di Korea artis udah top? Kenapa Linkin Park udah penyanyi terbaik, fans di mana-mana, diagung-agungkan banyak orang, tiba-tiba juga. Menurutku ketika kita cuman sukses dari seginya popularitas ataupun duit aja, tapi kita nggak punya ketenangannya, endingnya ke situ juga, karena nggak ada ujungnya kan. Manusia kan nggak pernah puas gitu ya. Benar. Kita punya sepeda, kita pengen motor, punya motor pengen mobil pengen mobil lebih bagus lagi, habis itu pengen punya helikopter, habis itu punya pesawat, habis itu pengen punya kapal pesiar, habis itu pengen. Jadi dia kan gak akan habis nih. Udah punya itu semua, orangnya pun tetap dia pengen lagi punya apa. Jadi kita harus ada balancing dalam hidup yang bikin kita hidup itu mungkin jadi ngerasa kayak ketika bangun tuh kita punya arti yang lebih sekedar artinya tuh kita harus punya ini, bukan, tapi artinya tuh ketika kita ngeliat orang itu begitu, kita jadi seneng gitu. Kita ngeliat orang sukses, kita bahagia. Kita ngeliat orang lain bisa makan enak juga, kita juga happy. Itu menurutku kunci dalam
aku sebagai umur segini gitu ya, cobain usaha, cobain di dunia content creator, nyobain di content creator juga nyobain semua macam aplikasi dari YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Dari konten kreator sekarang menjadi investor. Udah punya Kalau banyak itu perusahaan. Belajar nih sama bapak ini. Jadi lihat dulu Om Sandi ini kan invest aja nih, duitnya nambah terus nih, triliun. Saya baru dapat bocoran dari beliau sendiri kemarin itu. Jadi saya sampai bingung. Ada perusahaan yang dibangun tapi belum pernah dikunjungi katanya. Ustadz ikut datang. Kemarin ikut datang pas ada acara di salah satu lah Jadi itu tempatnya investasi beliau. saya lakukan sebelum saya masuk ke pemerintahan. Oh. Jadi belum sempat dikunjungi karena kan setelah udah tugas di pemerintahan masa datengin pabrik sendiri gitu. Iya, Nah, kemarin dapat kaderullah dapat kesempatan. Pas ke sana saya pikir kan ini udah sering kayaknya ke sini. Enggak, Pak Sandi baru sekali ini. Hah? Dari pertama berdiri iya. Dulu kecil Ustadz, sekarang alhamdulillah udah gede gini, bayangin tuh. Masya Allah, tuh luar biasa. Sama tuh Bang, yang menjaga. Sekalian penutup nih sekalian penutup karena kita udah di penghujung. Sekalian penutup. Itu sekalian, karena ini ada hubungannya juga. Ternyata pada saat kita mempertahankan keistiqomahan kita dalam ibadah, kan saya kenal Bang Sandi, istiqomah dalam ibadah-ibadah sunnahnya juga. Atau juga saya yakin ada ibadah-ibadah yang disembunyikan, yang istiqomah dalam menjalankannya. Pada saat itu ditegakkan, Allah akan jaga dunianya. Dan bukannya jargon, tapi kan benar bahwa wa in tashkuru yardahu lakum, bahwa orang yang bersyukur itu akan memancing keridhaan Allah. Kalau Allah udah ridho, jangankan kita minta, nggak minta aja Allah kasih. Itu tadi tuh. Jangankan kita datang ke sana, nggak datang juga Allah tetap jaga, karena dia tetap mempertahankan yang namanya ibadah-ibadah di hadapan Allah. Nggak tergiur sama dunia. Saya nggak pernah lihat Bang Sandi terlalu berlebihan gitu dalam berpakaian, dalam kendaraan dan lain-lain. Kemarin kan nggak lihat gitu saya. Atau juga ada berlebihannya kan. Iya, ada ya. Ada, tapi usia segini masih mumpung lah. Masih oke lah usia Dulu segini. soalnya Ustadz, dulu kan gak punya mobil. Jadi ketika lihat orang punya mobil bagus, suatu hari saya harus bisa punya. Itu wajar. Jadi itu isinya dulu tuh misalnya aku tidur tuh samping kasurku tuh isinya gambar. Jadi aku kalau ke pameran mobil ngumpulin brosur Mercy, Lamborghini, apa semua tuh ditempel di dinding. Jadi sambil Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Disolawatin Sayyidina Muhammad. Apa kekuatan salawat itu enggak pernah. Oh iya benar. Pernah salah. Benar. Itu core message ya Ustadz Abu Fida tuh, salawat nggak pernah pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Umur 20-an Ustadz, itu aku bisa punya itu, aku Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu enggak tahu itu apa Sandi gitu. Maksudnya aku nggak punya lulusan S1 kan. Jadi maksudnya ini aku harus bikin apa biar punya semua mobil-mobil ini. Jadi aku cuma bisa Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammad. Ini disclaimer bahwa rezeki itu murni Allah yang kasih. Betul. Iya benar. Bukan karena kemampuan kita. Betul. Iya kan? Kita hanya berusaha yang penting. Iya. Kalau diam aja nggak mungkin juga kan Ustaz. S1 enggak, tapi pendapatannya lebih dari yang S2 S3. Amin. Ini belajar. Oke, seru banget. Masya Terima Allah. kasih Bro Hatta dan Makasih banyak. Ustadz Abu Fida, ini luar biasa. Jadi kekuatan salawat ini menjadi penutup dari Ternyata ujungnya itu ya. ternyata ujungnya itu dari find your pahala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan meningkatkan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini. Amin. Terima kasih sudah bersama Find Your Pahala bersama Muslim First. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.